Identitas nasional. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Nah, di sini saya mengambil 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu identitas nasional? Yang kedua, yaitu urgensi identitas nasional. Dan yang ketiga, yaitu menggali sumber identitas nasional secara historis, sosiologis, dan politik. Materi yang pertama yaitu apa sih identitas nasional? Nah, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri suatu bangsa yang dimiliki untuk membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya yang mengacu pada konteks kebudayaan, adat istiadat, dan karakter khas suatu bangsa. Yang kedua yaitu urgensi identitas nasional. Nah, apa saja urgensi identitas nasional? Yaitu yang pertama, jati diri atau kepribadian, identitas, dan keunikan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai yang dianggap baik, seperti yang di Indonesia yaitu nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai leluhur yang perlu diamalkan. Dan yang ketiga yaitu faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Nah, yang ketiga yaitu menggali sumber identitas nasional secara historis. Nah, secara historis, kebangkitan nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda II, dan pasca proklamasi kemerdekaan. Secara sosiologis ditandai dengan telah dibentuknya dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Nah, yang secara politik yaitu ditandai dengan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri suatu bangsa. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Di sini saya juga memasukkan unsur-unsur identitas nasional yang paling menonjol, yaitu yang pertama, suku bangsa yang paling banyak di Indonesia, yaitu terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa, yang lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010, dengan suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Yang kedua yaitu agama, di mana di Indonesia diakui 6 agama, yang mayoritasnya itu agama Islam. Yang ketiga yaitu budaya, dan yang keempat yaitu bahasa Indonesia yang sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Terdapat 5 dinamika dan tantangan identitas nasional, yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, ragu rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai memudar. Yang keempat itu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Dan yang kelima yaitu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Bab 3. Integrasi nasional.
Baik, materi selanjutnya yaitu hakikat dan integritas nasional. Di sini saya mengambil 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu integritas nasional? Yang kedua yaitu jenis-jenis integritas nasional. Yang ketiga yaitu dimensi integritas. Dan yang keempat yaitu pengembangan integritas di Indonesia. Yang pertama yaitu apa itu integritas nasional? Integritas nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis integritas nasional. Yang pertama yaitu integritas politik. Integritas politik sebagai sebuah proses di mana sekelompok masyarakat yang pada awalnya diorganisasikan dalam 2 atau lebih negara yang mandiri bersama-sama mengangkat sebuah keseluruhan politik yang dalam beberapa pengertian dapat digambarkan sebagai sebuah community. Yang kedua yaitu integritas ekonomi. Integritas ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kehidupan rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bersinergi. Yang ketiga yaitu integritas sosial budaya. Integritas ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integritas sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Yang ketiga yaitu dimensi integritas nasional. Terdapat 2 dimensi integritas nasional, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antar penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipasif. Adapun dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat lainnya. Keempat yaitu pengembangan integritas di Indonesia. Menurut Muhaimin dan Colin McEnroe 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integritas bangsa, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Nah, adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integritas masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat
Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa paduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan, serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Namun, terdapat juga beberapa strategi yang sebaiknya dapat dilakukan atau diterapkan di Indonesia, yaitu pertama, memperkuat nilai bersama, yang kedua, membangun fasilitas, yang ketiga, menciptakan musuh bersama, yang keempat, memperkokoh lembaga politik, yang kelima, membuat organisasi untuk bersama, keenam, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, ketujuh, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, kedelapan, menghapuskan identitas-identitas lokal, kesembilan, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, kesepuluh, menguatkan identitas nasional. Bab 4. Konstitusi Negara Indonesia. Seri selanjutnya yaitu konstitusi negara. Yang pertama yaitu apa itu konstitusi? Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Yang kedua yaitu pentingnya konstitusi. Konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Yang pertama yaitu secara historis, dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah pactum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat dan dikenal dengan istilah factum subjections. Yang kedua, secara sosiologis. Dalam sosiologis, konstitusi diartikan sebagai sintetis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu secara politik. Konstitusi politik sebagai suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan melalui hukum.